takut deh. Hah? Nenek gimana, Rek? Nenek-neneknya rambutnya pendek. Daripada buka aura, mending tutup aura. Aku bingung. Buka aura tuh berarti nggak masukin apapun ke tubuh ya? Buka aura cuy. Pakai jampi-jampi gitu. Mandi kembang sama. Mandi kembang. Iya, mandi kembang. Jadi kayaknya kalau bisa sih potong rambut ya di. Kenapa nggak mandi wudhu aja? Mandi wudhu. Siapa tahu auranya lebih bagus. Maksudnya sering wudhu. Dulu ya, soalnya pas saya SMP, SMA, temen saya yang sholatnya lebih rajin dari saya, perasaan bersinar gitu wajahnya. Laki-laki. Sih saya juga ya perempuan. jujur katakan rajin sholat. Cuma ya karena Mungkin dengan rajin sholatmu itulah akhirnya hal yang berbau mistis ini pelan-pelan pergi. Jadi sekarang lagi merasa terpuruk nih. iya pastinya soalnya penjualan udah nol banget. Terus cowok-cowok yang bukan cowok-cowok sih, maksudnya customernya nol yang nanyain. Tapi malah nanyain pribadi saya, bukan nanyain perusahaan. Ada pantangan nggak? Kalau buka aura katanya kalau orang pakai susuk tuh nggak boleh apa makan sate apa-apa, nggak ngerti saya. Kalau buka aura Kurang tahu sih, yang jelas dia nggak ngasih tahu. Intinya ya jangan suka buat nyakitin cowok kalau bisa. nyakitin cowok jangan. Maksudnya nyakitin cowok apalagi sampai gitu. Ini yang saya lihat, ada dua nenek-nenek. Yang satu neneknya agak rusak, kemudian yang satu giginya semuanya kelihatan. Ih, Kau pernah lihat itu? Aku nggak pernah lihat langsung sih, tapi kalau suara-suara sih suara cekik-cekik gitu, tapi jauh. Titik-titik itu tapi jauh. Kayak hihihi, Oh. kayak orang ketawa gitu. Sebenarnya kamu nggak takut dihantui kayak gitu terus? Ya makanya saya tuh udah ya bismillah sih suka sholat gitu, tapi kayaknya kurang srek kalau aku belum hubungan sama dia. Yang jadi pertanyaan itu siapa yang lakuin, ataukah istrinya, ataukah cowok-cowok yang nggak kepedean ya, yang suka dulu saya udah abaikan chatnya. Kalau iya sudah diabaikan, tapi kamu masih punya pesona-pesona yang apa ya, yang belum habis. Apakah kamu juga sempat memakan bunga kantil? Iya, Sekarang juga masih? enggak, sekarang Masa udah sih? udah enggak. Paling ya enggak sih. Kamu enggak. bawa sekarang? Iya. Wow, boleh saya lihat kah? Aku bawa banyak. Bagaimana proses ritualnya? Paling aku biasanya apa namanya? Tidak, oh ya sekali lagi tidak untuk contoh di rumah. Don't try this at home. Ini adalah aliran yang agak kurang oke. Ini ada bunga warna merahnya juga. Iya. itu bunga kuburan. Jadi bunganya udah aku. Oh ini bunga 7 rupa sebenarnya. Tapi kamu beli ini ya? Iya, biasanya sih dia yang beliin, cuma kan karena orangnya udah nggak tahu kemana. Cara makannya gimana? Biasa aja? Iya, biasa aja kayak orang makan. Kalau mau enak kasih gula. Dan ini dipercaya supaya auranya bagus gitu. Iya. Ini kamu nggak hanya makan bunga kantil, tapi makan bunga kuburan juga. Bunga kan. Bunga Ada kantil aja. kantilnya mana? Kantil? Ada. Coba lihat yuk, kita kasih lihat yuk. Ada piring nggak teman-teman? Kalau bunga yang lain buat apa? Buat mandi kali ya? Katanya mandi 7 rupa. Oh ini kantilnya. Tapi salah beli. Rasanya Cuma satu. Ada sih kan. Ini kantil ya. Ya, Cabai ya. kantil Iya, juga. cabai. Cabai hijau. tapi- Saya akan mencoba kantil ini. Apakah ada efek atau tidak? Efek. How does it taste? Rasanya apa lagi? It tastes so bad. Can I have a drink, please? Boleh minta minuman nggak? Roy nggak pernah coba ya kantil. Roy Kiyoshi anak indigo aja nggak pernah coba. Sini. Terakhir kamu ngunyah kantil kapan? Mbak Win? Udah lama sih, udah lama semenjak aku ketahuan sama dia. Kayaknya ya udahlah, aku udah pasrah, aku nggak mau kayak gitu lagi. Udah bingung kan, orangnya juga udah nggak ada.
intinya kalau masih muda nggak usah terlalu gini-gini ya. Takutnya nanti memberi efek adiktif atau kecenderungan ini apa namanya, ketagihan. Kalau misalnya, aduh saya belum makan bunga kantil, padahal udah jam 9 saya buru-buru untuk ke kantor. Aduh nanti jadi jelek deh. Itu jadinya nanti gini ntar sugesti, aduh orang itu ngomongin saya nih, aduh jangan-jangan saya belum makan bunga kantil nih. Itu tahu kan tentang itu? Segala sesuatu dikait-kaitan seperti itu. Baik, kamu bisa melakukan prosesinya itu sendiri. Paling dimakan doang sih, sama kalau misalkan mandi ya udah. Kalau mau potong rambut ya dikit. Shelly Baik. mau nyoba nggak? Kamu pantangannya apa nih kalau boleh tahu? Kalau dia sih bilang mestinya pantangannya jangan buat yang aneh-aneh. Oke, kalau Roy kan nggak menikmati makan kantilnya. Aku pengen tahu Aku juga cara kamu nggak nikmatin. ya maksudnya ya itu kan karena terpaksa. Terpaksa, Karena, ditelan terus. udah nggak enak. Nggak Ya enak udahlah ya? gitu. Like this one maybe ini flower rose ya. Iya, kayak bunga mawar apa ya? Kurang tahu sih tadi tak. Coba ya, Pas ini beli, nih yang detet biasanya one ya. bunga kayak gini. Jujur lupa. Coba ya, I try the red one. Emang itu edible? That's good. Katanya sehat. Kalau nggak edible. Tapi saya nggak percaya gitu-gituan, to be honest. Cuma saya suka dengan herbalis dan herbal dari alam semesta. Aku sih speechless ya, tapi belajar banyak dari ceritanya Winda. Kayaknya kita harus jadi diri kita sendiri dan percaya sama diri kita, jangan percaya sama sukses-sukses yang mungkin dia nggak percaya diri, makanya dia bilang dia nggak cantik lagi atau dia nggak menarik lagi, tapi itu kan semua sukses dari diri kamu sendiri. Iya, gitu. Dia tuh udah culas sendiri sama hidupnya gitu, udah curang sendiri sama hidup kamu, Winda ya. Sebenarnya kalau emang kamu pengen beruntung, kamu pengen dapat rezeki yang banyak, pengen sukses, hal yang kamu lakukan tuh sebenarnya seharusnya nih simple. Pertama kamu berdoa, lalu kamu berikhtiar dengan usaha kamu, ya ibadat pasti nomor satu. Nah yang ketiga kamu tuh harus banget ingat terus sama Allah, biar kamu tuh nggak culas, ya seperti kamu tuh mencurangkan diri sendiri gitu loh, dan bahkan sekarang kamu sudah menyekutukan Allah. Itu udah paling gak benar. Dan kalau emang kamu benar-benar pengen cari rezeki yang banyak, seperti yang tertulis di Al-Jumu'ah surat 62 ayat 10 ya, setelah kita sholat disuruh sama Allah bertebaran di muka bumi, kita disuruh cari karunia. Apa yang kamu lakukan sekarang sudah lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sholat, itu sudah benar. Sekarang tinggal bertebarannya kemana nih ke muka buminya? Apakah ke rumah suami orang atau ke tempat yang penuh dengan berkah dan rezeki dari Allah? Gitu aja. Walaupun kamu tadi tapi nggak banyak kok Kak, sedikit, tetap aja kamu memanfaatkan orang lain demi kepuasan duniawi. Apalagi orang lain tersebut adalah suami orang. Tapi kan sebenarnya nggak tahu. Ya awalnya kan nggak tahu ya. Maksud saya yang penting jangan tergoda lagi. Terus apapun yang tadi sudah Roy lakukan, semoga bisa menjadi jembatan juga buat kamu untuk jangan mengulangi lagi. Contohnya gini deh, bayangin nggak setelah kamu pasang susuk atau apapun itu misalkan kamu nanti lakukan lagi, terus orang yang masangin meninggal, susah kan? Susah kan? Bingung gimana caranya kan? Jadi sebisa mungkin hindari yang seperti itu. Kayak gini aja deh, kayak saya tuh 13 tahun berkarir dan berkarya. Saya nggak pernah tergoda harus buka aura, harus apa, pasang apa segala macam. Ya kalau emang program itu rezeki saya. Kalau emang bukan ya bukan. Saya juga sering mendapat cancellation kok. Kontrak sudah deal, sudah tertangan. Tiba-tiba malam sebelum syuting, saya dapat cancellation, di cancel. Ya udah biasa hal seperti itu. Karena waktu itu teman saya ada pembuktian gitu loh, makanya ya udah coba saya. Tapi dengan pertama Allah dulu. Pembuktian itu sebenarnya adalah cobaan dari Allah. Jangan lupa bahwa sebagian dari rezeki itu juga ada merupakan ujian. Ini kebetulan dari ibu kamu ya, karena kita tadi sudah melakukan hal seperti itu, saya pengen manggil biar ibu kamu. Katanya ibu kamu kurang percaya ya. Iya sebenarnya ibu nggak dukung banget karena kan aku juga apa-apa nggak pernah cerita gitu loh. Aku semuanya sendiri, soalnya aku nggak mau
nyusahin orang Ya tua udah. gitu. Yuk, mamanya dari Winda boleh masuk ke dalam, Ibu. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum Ibu, silakan masuk sini. Jangan takut. Ya. Ibu Ati, betul ya? Betul. Atau mamanya Winda, Mama Ati deh. Tadi sudah menyaksikan dari samping mungkin apa yang Roy sudah lakukan dan ternyata pengakuan dari Winda ya. Tujuannya adalah sebenarnya sih walaupun memang niatnya adalah rezeki untuk orang tua, biar laris gitu ya. Tapi tetap aja Mama mengakui bahwa Winda juga salah ya, Ma ya. Iya benar. Dalam hal seperti itu gitu ya. Bahkan bisa dibilang ini menyekutukan Allah kan. Buka-buka aura lah, kedukun yang saya nggak ngerti. Kenapa nggak percaya awalnya sama Winda melakukan hal seperti itu? Enggak. Maksudnya apa sih? Sebenarnya mama nggak pengen aja. Maksudnya aku kan rajin tapi kayak gitu aku juga malu. Mama nggak mau liatin. Mama kecewa aja. Karena aku rajin aja. Gitu. Seharusnya, Winda, seharusnya ketika kamu waktu dulu itu pengen buka aura, duduk seperti itu, bunga segala macam. Seharusnya kamu duduknya kayak gitu di depan kaki ibu kamu. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Padahal guru ngaji aku selalu ngajarin kayak gitu. Tapi nggak pernah aku lakuin, Mama. Nah, Di depan orang mah aku Iya, pengen tempat cium duduk. Mama. Biar aku lancar jualannya. Kuliahnya juga lancar. Terus jangan ditipu lagi sama cowok-cowok itu, Ma. Ampun ya, Ma. Aku nggak pernah ngelakuin ini, Ma. Di pegang depan kepala. orang banyak aku ngelakuin. Mama, biar nggak kecewa punya anak kayak aku. Ini bukti, Ma. Mama jangan malu. Ya. Makasih, Kak. Aku yakin Mama shock ya. Ternyata melihat lah, oh aku paling gak bisa ngeliat ibu nangis. Soalnya Mama tuh taunya aku rajin sholat, tapi percaya hal ginian. Ya udah, apapun yang pernah Winda lakukan, ya setidaknya Winda sekarang sudah mau kembali ke syariah Islam untuk sholat dan minta ampun sama Allah. Mungkin kemarinan Winda sibuk mencari uang sampai lupa bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Aku nggak pengen Mama tahu. Aku pengennya sendiri biar Mama tuh Betul. bangga. Winda kemarin hanya lupa, Winda tuh hanya hilaf. Kalau yang membuka rezeki itu adalah doa Mama. Iya, saya percaya itu. Perantara Allah itu Mama. Beneran deh. Beneran. Jadi kalau kamu ketika melangkahkan kaki keluar, niatkan doa kamu ketika bekerja itu buat ibu, buat mama, buat orang di rumah. Bener. Iya, aku juga suka bohong sama Mama. Nah. Makanya mungkin rezeki aku jadi agak berat. Di pertengahan bulan Ramadan ini, insya Allah di waktu di mana Al-Quran diturunkan, saya senang kalau kamu sadar kesalahan kamu. Insya Allah. Kamu tahu tetesan air mata ibu itu kita nggak bisa menggantikan. Jangan sampai ibu kita sakit hati, jangan. Dan saya senang sekali. ya Roy, kalau Winda sekarang udah tahu kesalahannya. Iya, tapi emang bener aku nggak pernah cuci kaki ibu, nggak pernah. Ini baru kali ini. Insya Allah aku tiap lebaran, insya Allah nggak tiap lebaran, kalau ada waktu aku cuci daripada kayak gitu. Amin. Ya. Mama, kita pengen dengar pendapat Mama dan Mama sampaikan Mama memaafkan Winda dan doakan Winda rezekinya terbuka, dijauhkan dari laki-laki yang hanya bisa memanipulasi, teman-teman yang hanya bisa menipu, dan Mama doakan Winda itu tetap di jalan Allah untuk mencari rezeki. Kita pengen dengar doa seorang ibu. Boleh Mama doain Winda? Yuk, yuk doain Windanya coba. Kita pengen dengar. Semoga Winda menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Mama nggak terima banget kalau kayak gitu. Soalnya aku jujur berhijab. Ada suka lepas gitu. Aku ikut foto-foto gitu. Cuma aku nggak tahu.
Pantes tadi aku ada feeling tentang aurat di sini. Emang Kamu nggak lebih memilih membuka aura daripada menutup aurat. Pantesan Aurat. pantesan aku ke situ tadi omongannya. Iya, soalnya kan kadang aku suka job foto gitu. Iya, ya udah. Suka buka hijab, cuma mama nggak ngerti. Kan mama nggak punya sosmed, jadi Betul. Jadi Terus, gini, sekarang Winda benar-benar harus nurut apa kata mama. Tanyakan ke mama, Mah, menurut mama, pekerjaan apa yang terbaik buat aku? Untuk kali ini aja, nurut. kemarin sempat ini sih, karena nggak closing, lama jadi security, cuma sekarang aku udah kurus. Dulu kan gendut, sekarang aku banyak pikirnya jadi kurus banget. Nggak keterima jadi security. Karena aku punya ilmu bela diri Yang penting juga. halal. Sekarang nggak keterima. Mama lebih ridho aku jadi security dibanding Semoga mama baca semua ya. Berarti semoga ya mama hati aja ngomong. Ya. Ini kita yakin sih nanti, ini kan sekarang lagi musim libur nih ya. Kalau saya sih yakin setelah mama mendoakan, mama memaafkan, Amin. rezeki kamu, pekerjaan kamu setelah lebaran nanti akan terbuka kok. Amin. Tapi ingat, mintanya sama Allah melalui mama, bukan Jimat-jimat ya. ya. Akur-akur, jangan membentak mama lagi. Insya Allah. Nurut ya. Seneng banget deh. Kasihan. Insya Allah. Ya, pokoknya intinya Winda harus percaya Allah itu nggak akan merubah keadaan kita sebelum kita sendiri yang merubah. Kamu Soalnya sudah aku mau anak berubah, terbaik. Allah pasti merubah. Ya, dari rezeki, dari sifat, dari akhlak, semua pasti dibantu sama Allah. Ingat itu. Ya, makasih ya. Ya, Mama Ati, makasih banyak. Assalamualaikum.